Hari ini matahari bersinar cerah, namun bagi Kipli dan sahabat anehnya, Blorbo, ini bukan sekedar jalan-jalan biasa. Mereka baru saja tiba di gerbang taman kota yang terlihat tenang, setidaknya untuk saat ini. Kipli melangkah dengan wajah datarnya yang ikonik, sementara Blorbo sibuk berubah warna karena terlalu bersemangat. Mereka tidak tahu bahwa taman ini menyimpan rahasia yang akan memutarbalikkan logika mereka. Mari kita lihat seberapa jauh keanehan ini akan membawa mereka melangkah. Mereka mulai menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rindang yang tampak normal. Kipli hanya diam, tangannya disaku, sementara Blorbo sesekali mengeluarkan bunyi plop saat kakinya muncul dan hilang di atas aspal. Udara terasa segar, tapi ada getaran aneh di atmosfer yang membuat bulu kuduk Blorbo berdiri. Kipli tidak merasakan apa-apa, maklum, ekspresinya memang terbatas. Mereka terus berjalan menuju pusat taman di mana sebuah air mancur besar berada. Tiba-tiba, Blorbo berhenti mendadak, dan tubuhnya berubah menjadi transparan karena dia melihat sesuatu yang janggal. Di depan mereka, sebuah bangku taman melayang setinggi 10 cm dari tanah tanpa alasan yang jelas. Kipli berhenti di sampingnya, menatap bangku itu dengan mata titiknya yang kecil. Mungkin ini model terbaru, pikir Kipli dalam hati, meski kita tahu dia tidak bicara. Blorbo mulai merasa tidak enak. Warnanya berubah menjadi biru pucat, tanda kegelisahan. Mereka sampai di depan air mancur pusat yang bukannya menyemburkan air, malah mengeluarkan gelembung sabun raksasa berisi pizza. Blorbo, yang selalu lapar, mendekati air mancur itu dengan mata berbinar-binar penuh emosi kacau. Kipli mencoba menarik Blorbo, tapi kaki-kaki Blorbo yang tidak konsisten itu justru menarik Kipli mendekat. Ini adalah awal dari masalah besar yang tidak mereka duga sebelumnya. Sesuatu di dalam air mancur itu mulai bersinar terang dengan cahaya keunguan yang aneh. Tanpa sengaja, salah satu tentakel Blorbo menyentuh tuas rahasia berbentuk patung bebek di pinggir air mancur. Seketika, suara dentuman rendah bergema di seluruh taman, mengubah segalanya dalam sekejap mata. Langit yang tadinya biru berubah menjadi gradasi oranye dan hijau yang berputar-putar seperti adonan kue. Kipli tetap diam, namun bajunya mulai mengeluarkan cahaya neon kuning yang redup. Mereka baru saja mengaktifkan mode taman kota absurd yang melegenda. Dunia di sekitar mereka mulai kehilangan hukum fisikanya yang biasa. Pohon-pohon cemara di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi permen lollipop raksasa, yang batangnya terbuat dari awan. Blorbo mulai panik, kakinya bertambah menjadi 12, dan dia mulai memantul-mantul di udara seperti bola bekel. Kipli mendapati dirinya kehilangan gravitasi, kakinya perlahan terangkat dari jalan setapak yang kini berubah menjadi tekstur agar-agar. Ini benar-benar hari yang sangat aneh bagi mereka berdua. Kipli mencoba berpegangan pada tiang lampu, tapi tiang itu justru melunak dan melilit lengannya seperti mie rebus. Blorbo yang melihat hal itu tertawa dengan suara plop yang keras. Namun tawa itu terhenti saat seekor burung merpati raksasa lewat sambil memakai kacamata hitam dan membaca koran. "Permisi, apakah kalian tahu jalan menuju dimensi keempat?" tanya merpati itu dengan suara berat. Kipli hanya bisa mengerjapkan matanya, sementara Blorbo berubah menjadi transparan karena malu tidak tahu jawabannya. Keadaan semakin kacau saat taman mulai berputar seperti komedi putar raksasa. Kipli dan Blorbo terseret ke dalam pusaran warna-warni yang membawa mereka ke pusat gravitasi baru. Di sini, semua benda yang pernah hilang di dunia ini muncul kembali, mulai dari kaos kaki sebelah hingga remote TV yang lama dicari. Blorbo mencoba menangkap beberapa kaos kaki terbang dengan kaki-kakinya yang serbaguna. Kipli hanya bisa pasrah, mengikuti arus pusaran yang membawa mereka semakin dalam ke dalam kegilaan. Di tengah pusaran, mereka bertemu dengan Raja Taman, sebuah patung beton tua yang kini hidup dan sedang asyik bermain catur melawan seekor tupai berkepala dua. Patung itu menatap Kipli dan Blorbo dengan pandangan bijak namun aneh. "Kalian tidak seharusnya menyentuh bebek emas itu," ucap patung itu sambil menggerakkan pionnya yang terbuat dari keju. Blorbo mengeluarkan suara plop, tanda minta maaf. Sementara Kipli hanya menatap pion keju itu dengan rasa lapar yang tersembunyi. Patung itu memberitahu bahwa untuk mengembalikan semuanya, mereka harus menemukan tombol reset yang tersembunyi di bawah topi raksasa yang dipakai oleh seekor kelinci yang sedang tidur di puncak Bukit Jelly. Kipli dan Blorbo pun segera beraksi.
mendaki bukit jeli yang kenyal dan sangat sulit dipijak. Setiap kali Blorbo melompat, dia meninggalkan jejak cahaya neon di belakangnya. Kipli harus berjuang ekstra keras, karena kakinya yang kecil terus tenggelam ke dalam jeli stroberi tersebut. Sesampainya di puncak, mereka menemukan kelinci raksasa yang mendengkur keras, menyebabkan getaran yang membuat bukit jeli bergoyang. Blorbo mencoba mendekat dengan sangat pelan. Tubuhnya menjadi hampir transparan agar tidak terlihat. Kipli berdiri di belakang, siap-siap jika terjadi sesuatu yang buruk. Topi kelinci itu terlihat sangat besar, seperti tenda sirkus. Dan di puncaknya ada sebuah tombol merah menyala yang bertuliskan, "Jangan ditekan." Yang tentu saja berarti harus ditekan sekarang juga. Dengan satu gerakan cepat dari salah satu kakinya yang panjang, Blorbo menekan tombol merah itu. Seketika, suara alarm berbunyi seperti suara bebek yang sedang bernyanyi opera. Seluruh taman mulai bergetar hebat, dan warna-warna absurd tadi mulai tersedot kembali ke dalam air mancur pusat. Kipli merasakan gravitasi kembali menariknya ke bawah. Mereka terjatuh melintasi awan permen kapas, sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap sesaat. Ini adalah puncak dari segala kekacauan yang mereka alami. Saat Kipli membuka matanya, dia kembali berdiri di depan gerbang taman kota. Semuanya tampak normal kembali. Pohon-pohon kembali hijau, langit kembali biru, dan bangku taman sudah tidak lagi melayang. Blorbo ada di sampingnya, kembali ke warna aslinya yang ceria, namun dia masih memegang selembar koran dari merpati raksasa tadi, sebagai bukti bahwa semuanya bukan sekadar mimpi. Kipli menghela napas panjang, atau setidaknya begitulah kelihatannya dari gerakan bahunya. Mereka memutuskan untuk pulang saja sebelum hal aneh lainnya terjadi. Namun, saat berjalan keluar, Kipli melihat seekor semut kecil memakai sepatu kets mini sedang memberikan jempol ke arah mereka. Blorbo hanya membalas dengan bunyi plop pelan. Meskipun melelahkan dan sangat tidak masuk akal, petualangan ini membuat pertemanan mereka semakin erat. Kipli merasa bahwa meskipun dunia ini aneh, setidaknya dia tidak menghadapinya sendirian. Pesan moral dari perjalanan ini adalah, jangan pernah menyentuh bebek emas di taman antah berantah. Kecuali jika kamu siap untuk berenang di dalam jeli. Dunia mungkin penuh dengan hal-hal yang tidak logis, tapi itulah yang membuatnya menarik. Kipli dan Blorbo akan selalu siap untuk petualangan aneh berikutnya, selama mereka masih punya satu sama lain. Dan tentu saja, selama tidak ada lagi merpati yang meminta petunjuk jalan ke dimensi lain. Terima kasih sudah mengikuti petualangan gila Kipli dan Blorbo hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan keanehan ini. Bagikan ke teman-temanmu yang sama anehnya, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita absurd lainnya. Tulis di kolom komentar apa hal paling aneh yang pernah kalian temukan di taman kota. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah aneh dan tetaplah kreatif. Bye-bye!